tapi bukan untuk menjadi ketakutan atau kekhawatiran. Semuanya terlewati karena itu sudah jalan hidup seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Nairetbab. Selamat datang di channel Nairetbab. Senang banget aku bisa bikin konten lagi. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena ini semua gratis biar aku semangat terus untuk bikin konten selanjutnya. Oke, di video kali ini spesial aku akan bahas tentang apakah kamu takut menikah? Tonton videonya sampai selesai. Jika dalam diri kamu ada kekhawatiran atau rasa takut untuk memulai hubungan yang baru atau ke jenjang yang serius, ini berarti kamu pernah punya trauma. Diri kamu masih ada bekas trauma yang belum sembuh. Memang tidak semua hal rasa pahit di dalam hidup ini akan sembuh. Kita akan punya memori dan pengalaman pahit itu seumur hidup. Tapi bukan untuk menjadi ketakutan atau kekhawatiran. Semuanya terlewati karena itu sudah jalan hidup seseorang. Kita nggak bisa menghilangkan semua itu 100%. Dan yang bisa kita lakukan itu adalah berdamai. Yang pertama, kamu kenapa takut menikah itu adanya trauma. Trauma ini bisa dalam bentuk apapun, waktu kamu masih kecil, atau kamu pernah disakiti pada saat kamu berharap pada seseorang yang kamu anggap the one. Tapi the one yang kamu maksud tuh malah menyia-nyiakan kamu, dan dia pergi ninggalin kamu, dan kamu ngerasa insecure, gak tahu harus ngapain, dan kamu belum sembuh dengan momen itu. Gimana sih cara nyembuhin trauma? Setiap orang punya timing yang berbeda-beda. Tapi yakin sama diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa bahwa ini saatnya aku pengen berubah, itu udah ada sinyal kalau jiwa kamu ingin satu langkah lebih maju dan juga next level kamu akan berlanjut ke hal yang lainnya. Tapi kalau kamu ngerasa dan mengingat-ingat momen pahit itu, kamu masih memelihara energi negatif, sampah-sampah itu masih kamu pelihara di dalam jiwa kamu. Ada saatnya kita melepaskan dan memaafkan kesalahan orang lain, ketidaktahuan kita. Justru ya, kebanyakan orang-orang yang lagi ada di fase antara sembuh dan tidak sembuh dalam traumanya itu kan gak kelihatan, tapi dia bisa ke-trigger pada satu kejadian, atau dia bisa keinget pada momen-momen dia lagi kesepian. Nah, ketika dia lagi kesepian atau dia lagi feeling lonely gitu kan, dia ngerasa lagi nggak ada kerjaan, ngerasa kayak tiba-tiba sekilas ingat gitu ya, itu tuh di momen dimana dia tuh harus memaafkan dirinya sendiri. Kadang kita ngerasa oke, gue udah maafin dia, gue udah maafin orang-orang yang nyakitin, tapi kita lupa untuk maafin diri kita sendiri. Maafin ketidaktahuan kita kenapa hal itu terjadi. Karena kadang ya, sesuatu yang terjadi di dalam hidup kamu ya, itu udah kejadian di hidup kamu gak bisa nyalahin siapapun, karena itu udah jalan takdir kamu. Percaya atau enggak, sesuatu pahit sekalipun itu udah ada ACC-nya dari yang di atas, dari sang pencipta. Jadi maafin diri kamu, dan kamu berproses, bukan berarti kamu melupakan, dan bukan berarti kamu kayak mengingat-ingat. Ya udah, santai aja jalanin prosesnya. Tapi ketika kamu ke-trigger, kamu bilang sama diri kamu, aku maafin diri aku yang enggak tahu, aku maafin orang-orang itu, dan aku pengen membuka lembaran baru. Terus diulang-ulang sama diri sendiri, dan pada akhirnya kamu terbiasa untuk tidak memelihara sampah-sampah dan rasa sakit itu di dalam diri kamu. Ketika kamu takut untuk menikah lagi, atau kamu khawatir apakah orang ini akan membuat kamu happy atau enggak, kamu harus menerima semua apapun yang nanti akan terjadi atau yang belum terjadi, atau sesuatu yang kamu khawatirkan, kamu harus menerima. Jadi orang tuh harus legowo. Kita nggak mau jadi orang yang naif, yang pengennya tuh yang manis-manis terus.
yang pahit-pahitnya nggak mau. Dan gimana pun ya, untuk memulai sebuah hubungan, manis-manisnya mah enak, coba yang pahit-pahitnya. Kamu tanya ketika hal yang pahit terjadi, kamu tanya ke pasangan kamu, apa yang kamu akan lakukan ketika dalam pernikahan ini ada pengkhianatan? Apa yang akan kamu lakukan ketika dalam pernikahan ini ada kekerasan? Apa yang ingin kamu lakukan ketika kita udah gak satu pemikiran lagi? Itu tuh hal-hal pahit yang harusnya diomongin di awal. Tapi kebanyakan ya, orang itu gak mau menerima sesuatu yang belum terjadi, dalam arti kepahitan-kepahitan hidup. Jadi dia tuh kayak gak mau aja hidupnya pahit gitu. Dan sebenarnya resiko itu harus dipikirin. Dan orang-orang yang takut untuk menikah, sebenarnya dia tuh takutnya bukan pada pernikahannya, tapi pada sesuatu kepahitan dan hal-hal yang sakit yang sebenarnya dia nggak mau terima, dan dia nggak mau jalanin rasa sakit itu. Apalagi dia nggak mau terluka untuk kedua kali bagi yang pernah gagal menikah. Kita memulai sesuatu pasti ada positif, ada negatif, ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Ketika kita punya jiwa surrender, kita berserah, bukan berarti kita lemah, tapi kita ingat gitu bahwa apapun yang sudah direncanakan, agenda urusan yang udah dirancang skenarionya oleh sang pencipta dalam sebuah perjalanan hidup yang disebut takdir, kita harus menerima bahwa itulah yang terbaik. Jadi sebenarnya orang tuh bukan takut untuk menikahnya sih, itu tuh cuma kayak bungkus di luar aja, tapi mereka tuh sebenarnya takut untuk disakiti, takut untuk menerima hal yang kecewa, takut pernikahan yang gak happy. Jalanin aja. Kalau kamu menemukan konflik, setidaknya kamu bisa mengatasi itu. Dan ketika kamu menerima rasa sakit nih, aja sakit ya, rasain sakitnya sampai kamu ngerasa kayak, apa sih rasa sakit ini datang di hidup aku? Oh, berarti pelajaran hidupnya yang harus aku lewati, yang harus aku rubah di dalam diri aku tuh ini. Itu tuh ada sinyal yang membuat diri kamu tuh berubah. Dan ternyata pelajarannya, aku itu gak usah terlalu jadi orang yang pahlawan buat orang lain, sekalipun buat orang terdekat dan pasangan kita. Stop jadi sindrom hero. Jadi orang yang punya sindrom hero itu orang yang selalu pengen menolong, ngeberesin urusan orang, dan ternyata dia membelakangkan diri dia sendiri. Jadi pelajaran hidup itu ketika aku udah melalui itu, dan aku udah sembuh dengan rasa sakitku, dan aku menerima pelajarannya, oke, aku akan lebih memprioritaskan diriku. Apa yang aku mau, apa yang tidak aku mau, akan aku sampaikan. Dan aku tuh udah nggak berat lagi. Dulu kan aku berat banget kan untuk bilang enggak, itu tuh kayak mikir 2 kali. Tapi sekarang ketika bilang enggak, ya udah, lepas aja, nggak ada beban-beban yang lain. Aku bilang nggak bisa, maaf ya, aku lagi banyak kerjaan, udah beres, nggak ada lagi beban-beban yang lain. Dan ketika orang-orang menolak aku, dan aku ngerasa aku butuh bantuan orang lain, orang itu nggak bisa bantu, ya udah, aku juga nggak ngarepin dia bantuin aku. Jadi kalau dulu tuh kayak orang tuh, gue itu penolong bagi setiap orang, kok giliran gue minta tolong orangnya nggak bisa nolong gue gitu kan. Dulu ngerasa ada di posisi itu nggak enak banget. Dan sekarang udah dapat pelajaran ya, ya udah, ya dia nggak bisa, mungkin dia lagi banyak urusan, ya gue juga kalau dimintain tolong nggak bisa, ya udah, nggak lagi ada alasan aduh nggak enak nih, aduh takut dia sakit hati, udah bebas aja sekarang, merdeka. Yang ketiga, ketika kamu takut menikah, coba rubah mindset kamu bahwa menikah itu adalah ibadah terpanjang di hidup kamu. Kamu tuh memilih partner untuk sehidup semati, yaitu untuk beribadah. Jadi carilah yang seagama, yang satu iman, tapi yang kamu punya pemikirannya sama, bahwa nanti kalau kita nikah, kita berdua tuh jadi partner dalam ibadah, bisa ngasih tahu satu sama lain, jadi sahabat gitu kan, jadi orang yang bisa nemenin gitu kan. Memang gak semuanya itu seperti teori yang sudah dijanjikan sih,
akan ada sesuatu yang mungkin jalannya harus gini dulu, skenario hidupnya harus gini dulu. Dan orang-orang yang uh, memutuskan untuk divorce, mungkin jalannya juga harus jodohnya sampai situ. Kita nggak bisa menyimpulkan kejadian disamaratakan dengan orang lain gitu, karena setiap momen, setiap orang itu punya skenario yang berbeda. Sekalipun yang dirasain orang itu diceritain, belum tentu 100% perasaannya sama gitu. Jadi satu sama lain tuh pasti bakalan ada bentroknya sih. Ya sebisa mungkin kamu harus bisa berpikir bahwa ya udah, gue lagi ibadah. Namanya orang lagi ibadah, ya pasti ada naik turun ya. Sama kadang kayak kita lagi enak banget nih ibadah sholat, terus tiba-tiba kita lagi ada halangan, aduh sholatnya jadi kesiangan lah, aduh sholatnya jadi uh, di apa, nggak khusyuk lah gitu. Nikah juga gitu, on off, kadang ada bahagia, kadang ada sedih, jalanin aja. Jangan kayak aduh gue udah nyerah deh, gue udah pengen pengen cari kebahagiaan yang lain. Jangan mudah menyerah, karena di setiap hubungan relationship itu naik turun. Kadang kita lagi happy, kadang lagi sedih, lagi nyebelin banget, lagi empet banget sama pasangan kita. Itulah prosesnya. Dan yang terakhir ini, menerima jalan kehidupan. Menerima itu ya artinya gini loh guys, memang setiap orang tuh sudah punya planning, oh nanti hidup aku begini, hidup aku begini, aku punya pasangan begini, punya mimpi begini. Tapi kadang ada satu plan yang gak kita pikirin tapi tiba-tiba kejadian, itu namanya jalan hidup atau yang disebut dengan skenario kehidupan. Kita memang gak bisa nawar ketika ada hal yang sedih, ada ujian, ada cobaan. Kita gak bisa menawar itu. Ya Allah, bisa gak sih? Ya Allah, ujiannya jangan ini, aku gak bisa, aku gak sanggup, ujiannya yang lain aja gitu. Kan kita nggak bisa, emang siapa lu gitu kan ngatur-ngatur yang di atas. Aku inget banget waktu itu pernah gitu kan, Laudia Cynthia Bella, dia pernah bilang kayak aku yang ngatur, aku pengen ini pengen itu tuh kayaknya berat banget, kayak susah banget. Setelah aku pasrahin semuanya, biar Allah yang ngatur, biar Allah yang merencanakan semuanya, aku ikhlas, aku ridho. Justru di saat kita ridho, di saat kita ikhlas, kita menjalani semuanya itu tanpa beban. Kadang ada orang yang sesetres itu kan menjalani takdir skenario nya dia. Kalau aku tuh di sini ya, aku pribadi ya, aku tuh dalam posisi gue udah bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan enak, aktivitas, punya badan sehat. Itu tuh bener-bener nikmat yang gak bisa kita beli. Karena kalau kita sakit, kita mau makan apa aja rasanya pahit. Dan aku udah pada tahap dimana aku jalanin aja deh, hidup aku lagi di sini dulu nih, hidup aku lagi segini dulu nih, aku bersyukur. Bukan berarti aku comparing dengan hidup orang lain yang aku lihat cuma sekian persen doang lewat sosmed. Itu tuh terlalu jadi orang apa ya, naif gitu. Jadi kita ngeliat hidup orang bahagia terus, sebenarnya orang juga punya struggle-nya masing-masing. Dan kita bukan orang yang ibaratnya pengen obses sama kebahagiaan tapi kita lupa untuk bersyukur. Itu kan gak akan pernah ketemu, karena kuncinya antara kebahagiaan dan rasa syukur itu akan selalu berbarengan, gak ada berjauhan gitu. Kebahagiaan pasti akan merasa lebih hidup kalau kita punya pegangan rasa syukur. Oke guys, thank you so much. Dan aku punya ebook namanya Sembuh dari Luka. Kalian bisa order di WhatsApp ya. Thank you, kita ketemu di next video berikutnya. Bye!